Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 yang sudah kita baca kemarin. Inilah ayat-ayatnya. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir ini 14 ini jelas sekali ya. Banyak yang dipanggil, banyak semua orang. Malah yang dipanggil awalnya itu tidak mengindahkan. Ini orang gimana dipanggil, diundang oleh rajanya kok tidak mengindahkan, malah membunuh utusannya. Makanya dihukum berat mereka. Dan kemudian orang-orang jahat semuanya, orang di jalanan dipanggil. Ini luar biasa. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga siapapun tanpa pandang bulu, tanpa memandang rendah, tanpa memandang tinggi, pokoknya semuanya diundang. Dan memang banyak yang datang, tapi jelas ada satu tidak pakai pakaian hadiah, tidak pakai pakaian pesta. Lalu disimpulkan, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kata dipilih itu memang kata sifat, ya, kata sifat, tetapi kata kerjanya dalam bahasa aslinya itu suatu tindakan untuk kepentingan yang memilih. Jadi pilihan Tuhan itu
untuk kepentingan Tuhan dan Tuhan sendiri yang berhak memilih. Artinya Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sudah termasuk umat pilihan itu adalah untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Dan panggilannya itu sesukanya, atau pilihannya, pilihannya itu sesukanya, sesuka-suka Tuhan memilih. Itu hak prerogatif Tuhan untuk memilih Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi semuanya dipanggil. Nah, kita tidak tahu siapa yang dipilih itu, tetapi kita tahu semuanya dipanggil. Nah, tugas kita sebagai orang pilihan yang sudah menjadi orang pilihan itu menyebarkan panggilan itu, sama seperti hamba-hambanya tadi. Panggilan, ya semua orang dipanggil, mari, mari datang, percaya kepada Tuhan Yesus. Tentang pilihan itu urusan Tuhan. Jadi kita umat pilihan adalah umat yang terhormat, tapi hidup kita harus untuk Dia. Mari kita berpikir untuk Dia. Kita mengucapkan kata-kata untuk Dia. Kita bertindak untuk Dia. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria katanya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari hari ini kita berpikir, kita berbicara, kita bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah alam semesta berkenan memanggil bahkan memilih kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sadar hari ini bahwa hidup kami, pilihan-Mu itu untuk kepentingan-Mu. Biarlah pikiran kami, tindakan kami, ucapan kami berkenan di hati-Mu, memuliakan Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. COVID belum selesai. Mari kita jaga prokes. Pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.